Oke, selamat malam kakak dan teman-teman sekalian. Di sini saya Dewa akan Kurus Hendra Trianca dengan NRP 5025251152 dari kelas C. Sini saya akan mendemokan tentang pendahuluan modul 2 sistem basis data. Di sini saya menggunakan R, RDBMS-nya itu adalah PostgreSQL. Baik, langsung saja eh, dari soal praktikumnya. Di sini dari soal pertama itu kita diminta untuk membuat DDL dari PDM yang ada di soal berikut. Nah, di sini membuatkan langkah pertama itu membuat tabel dengan create tabel dan juga mengatur foreign key-nya itu agar on update cascade dan on delete cascade. Nah, langsung saja kita buka di Postgre-nya. Ini yang sebelumnya saya buat, mungkin karena ini sudah terbuild ya. Jadi saya coba buat yang baru di sini. Nah, di sini yang pertama itu kan disuruh membuat tabel ya. Nah, misal contoh yang pertama itu kita membuat tabel bandara. Jadi kita menggunakan sintaksnya itu create table, nama table, lalu dilanjut dengan kurung buka dan berisi setiap atribut beserta eh, data type-nya. Di sini saya membuat ID dari bandara itu menjadi primary key karena sesuai dari soal itu yang diminta itu bandara ID itu menjadi primary key-nya. Nah, di sini untuk run membuat tabelnya itu kita kalau di Postgre yang saya tahu itu kita bisa highlight ini satu tabel ini lalu kita run. Nah, ini langsung terjadi create tab. Nah, untuk view itu langsung saja di sini dan ganti ini jadi bandara sesuai nama tabel. Kita highlight juga lalu run. Nah, sudah terlihat tabel pertama yaitu tabel bandara. Begitu juga untuk tabel-tabel selanjutnya. Kita highlight, kita run. Itu juga ini highlight, run. Nah, di sini tuh di tabel penumpang itu kan ada foreign key dari bagasi ya. Nah, sesuai yang diminta tadi soal, kita seperti biasa create tabel dengan sintaks create table juga nama tabel yang akan dibuat dan masukkan setiap atributnya. Nah, di sini di soal itu diminta nick sebagai primary key. Di mana soal itu ini penumpang nick sebagai primary key dan bagasi ID sebagai foreign key karena penumpang ini terhubung dengan bagasinya. Nah, ini foreign key-nya untuk menentukan foreign key itu kita menggunakan sintaks yaitu foreign key dalam kurung ini yang di dalam ini adalah atribut yang ada pada tabel penumpang yang akan dijadikan sebagai foreign key yaitu bagasi underscore ID. Nah, reference ini foreign key ini akan merujuk ke primary key yang ada di tabel bagasi dengan nama atribut ID underscore bagasi. Sama seperti ini. Nah, dia primary key di tabel bagasi. Nah, ini foreign key-nya diatur on update cascade dan on delete cascade. Nah, ini juga sama. Ini kita blok dulu. Terus kita run untuk create tabel. Nah, ini juga sama. Foreign key yang dianggap di tabel pesawat itu adalah ID dari maskapai. ID underscore maskapai. Ini merujuk ke tabel maskapai dengan atribut ID underscore maskapai. Itu juga diatur sebagai on update dan on delete cascade. Nah, ini juga sama. Ada foreign key-nya, ID pesawat dari tabel penerbangan. Nah, di sini
pada tabel bandara underscore penerbangan ini agak berbeda karena pada soal itu, pada soal itu dia ada dua primary key dan dua foreign key. Nah, di sini untuk agar bisa ada dua foreign key pada tabel itu dia harus menggunakan bukan harus sih, apa ya? Menggunakan sintaks primary key, cuman dia itu berbeda. Nggak seperti yang tadi itu primary key-nya dijadikan setelah atribut, setelah data type dari primary key yang kita pengen itu baru tulis primary key. Di sini di bawah itu kita membuatkan primary key, lalu dalam kurung ada dua atribut dari tabel ini agar keduanya menjadi foreign key, primary key. Nah, selanjutnya itu begitu juga ini tabel-tabel ini kan keduanya juga diminta menjadi foreign key ya sekaligus. Jadi foreign key ini foreign key dari tabel ini atribut itu bandara ID merujuk ke tabel bandara dengan atribut ID underscore bandara atau primary key dari tabel bandara itu. Nah, ini juga diatur on delete on update cascade and on delete cascade. Nah, ini juga kita run. Ini juga sama, ada primary key di atas dan dua apa namanya ya, foreign key. Ya. Nah, jadi ini sintaks dari nomor satu saya. Untuk hasilnya itu ada pada di Google Docs-nya. Nah, ini hasilnya. Di sini ini hasil dari tabel bandara, bagasi, maskapai. Ini dari tabel penumpang, pesawat, penerbangan, bandara penerbangan, dan tiket. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita diminta setelah membuat rancangan database-nya. Itu kita disuruh memasukkan data berikut ke dalam database. Jadi kita disuruh masukin data dari setiap atribut ini. Langsung saja di post degree-nya. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 itu kita menggunakan sintaks insert into. Ini untuk memasukkan nilai dari setiap atribut yang ada pada tabel. Nah, sintaksnya itu yaitu insert into nama tabel, lalu atribut yang ingin kita masukkan datanya, values ini data dari atribut itu dan data yang ingin kita masukkan. Nah, di sini untuk atribut dan data yang ingin kita masukkan itu kita harus berurut. Jadi misalnya itu ID bandara itu harus uh, berurut dengan sebentar ya. Berurut dengan ini yang ID-nya itu datanya itu yang ini sesuai yang diminta oleh soal. Nah, ID bandara 1 di ID bandara, lalu nama dari bandara itu juga ini berurut, nama kota negara dan kode dari IATA itu. 1 Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, dan CGK. Nah, yang lain juga sama seperti itu. Insert into nama tabel, atribut yang ingin kita masukkan datanya, dan syntax value untuk menginput data dari setiap atribut. Ini juga sama, harus berurut. Jadi misalnya yang pertama itu ID bagasi, jadi di sini juga yang pertama itu ID dari bagasi itu, data ID dari bagasi itu. Nah, selanjutnya ada berat, itu yang ini juga berat, ini ukuran, warna, dan jenis. Nah, untuk memasukkan ini ke dalam tabel itu bisa langsung kita blok saja, lalu kita run.
atau bisa langsung F5 ya. Nah, ini kita run, ini run, eh, run. Nah, setelah selesai, misalnya kita mau ngecek nih. Jadi kita di sini langsung aja kalau di sini menggunakan select from ini untuk ngecek. Nah, di sini kita misalnya kita mau ngecek tiket ya. Kita tinggal ganti ini menjadi tiket, lalu kita highlight atau kita block, langsung kita run. Nah, ini setelah tadi saya run masuk setiap data ini sudah masuk sesuai yang diminta oleh soal. Misalnya di tiket itu ini untuk ID tiket tik 001 12A, harganya itu ada segini 1.200.000, waktu kelas, nik penumpang, dan ID penerbangan. Nah, ini juga sama, sudah masuk tik 001 12A 1.200.000, waktu pembelian, kelas penerbangan, nik penumpang, dan ID penerbangan. Nah, seperti itu untuk nomor 2 menggunakan sintaks insert into. Oke, lanjut pada kasus yang nomor 3. Kita diminta itu karena sistem penerbangan ingin nambah data baru dari penumpangnya, yaitu kolom email yang bertipe data varchar pada tabel penumpang. Ya. Jadi langsung saja yang nomor 3 itu menggunakan sintaks yaitu alter table, tabel yang akan dimasukkan kolom baru, add nama kolom, dan tipe datanya. Di sini, karena yang diminta itu tabel penumpang, jadi langsung saja alter table, penumpang, add email, karena dimintanya kolom email, dan data type-nya varchar dengan ukuran yang sebenarnya tidak ditentukan di soal, jadi saya ngikut ukuran yang ada di atas. Nah, langsung saja kita run, successful. Misalnya kita di sini, penumpang. Nah, ini ada masuk email sebagai kolom baru, tapi belum terisi datanya. Nah, begitu nomor 3. Selanjutnya, nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kita suruh mengubah tipe data dari kolom jenis tabel bagasi menjadi maksimal 50 karakter. Nah, kalau mengubah maksimal karakter ini menggunakan sama alter table juga, cuman kita mengubah eh, kolomnya, bukan menambah atau menghapus. Di sini menggunakan sintaks sama seperti di atas, seperti nomor 3, alter table, nama tabel, alter kolom eh, untuk mengubah kolom yang mana, nama kolom, tipe ini untuk tipe datanya, dan tipe data yang akan diubah. Nah, di nomor 4 tuh kita mengubah tabel bagasi pada kolom jenis yang dimana semula itu adalah bagasi, semula itu
Sebentar, bukan di sini ya. Bagasi semula itu, nah, semula itu jenis ya jenis. Nah, jenis semula itu ukurannya 255. Kita ubah menjadi ukuran 50. Nah, seperti ini. Langsung saja kita run. Awalnya kan ukurannya adalah, sebentar, kita lihat awalnya, bagasi. Nah, jenis itu ukurnya 255. Nah, setelah kita run, nomor, berapa tadi? Nomor 4, kita run. Lalu kita coba lihat lagi. Nah, sudah berubah menjadi maksimal 50. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini lumayan agak sedikit ini ya, sedikit ribet. Nah, di sini tuh karena nomor 5 kita diminta karena kode IATA pada setiap bandara itu unik. Jadi dia setiap bandara itu memiliki kode IATA yang berbeda. Maka tambahkan primary key pada kolom kode IATA di tabel bandara. Nah, kalau saya untuk nomor 5 ini, yang pertama itu saya drop table bandara dan drop table penerbangan. Eh, Drop table bandara underscore penerbangan. Nah, dan meng-create ulang dari kedua tabel ini. Oke. Kenapa tabel bandara penerbangan itu di drop? Karena tabel bandara penerbangan ini terhubung dengan eh, ID bandara atau di sini namanya bandara ID, terhubung dengan ID bandara sehingga ini jika tidak diubah juga, jika tidak di drop maka itu akan mengalami kerusakan ya pada tabel. Nah, langsung saja kita drop. Ini kita drop. Oh, yang pertama itu kita drop tabel yang ini. Nah, karena dia, kenapa ini tidak bisa di drop di yang pertama? Karena ini memiliki uh, foreign key yang bandara penerbangan ini bergantung pada tabel bandara. Jadi jika ini di drop, maka tabel bandara penerbangan dia akan kehilangan foreign key-nya. Ini juga kita drop sini. Jadi misalnya kita mencari ini bandara ya. Nah, dia tidak menemukan tabel bandara pada data ini. Nah, langsung lanjut kita create lagi tabel bandara, tapi pada create kali ini kita menjadikan primary key itu ada dua, yaitu ID bandara dan kode IATA. Lalu menjadikan ID bandara ini sebagai unique unique key. uh, jadi langsung saja kita run. Nah, create table sukses. Begitu juga yang bandara underscore penerbangan. Nah, langsung kita coba run untuk melihat tabelnya. Nah, di sini sudah masuk dua primary key yaitu ID bandara dan kode IATA. Karena kita tadi drop tabelnya, jadi setiap data di sini hilang deh ya, setelah di drop. Jadi kita harus insert lagi manual dari data-data yang ada di tabel bandara dan tabel bandara underscore penerbangan. Bandara underscore penerbangan. Nah,
Lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 itu perintahnya itu karena dirasa tidak diperlukan, hapus kembali kolom email pada tabel penumpang. Nah, untuk hapus kolom itu tadi sudah kita lakukan. Ini drop table ya. Untuk hapus kolom itu kita menggunakan alter table, nama tabel, eh, alter table, nama tabel, drop, lalu nama kolom yang akan di drop. Di sini kita akan mengeluarkan kolom email dari tabel penumpang. Lanjut kita execute atau kita run. Nah, alter table successfully. Bisa kita cek lagi. eh, Penumpang. Nah, sini untuk tabel emailnya sudah hilang karena kita drop tadi. Oke, lanjut yaitu nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita langsung sudah masuk ke DML. Nomor 7 kita diminta pada ID FL001 pada penerbangan di ID FL001 mengalami perubahan jadwal, yaitu dari baru yaitu dari tanggal 15 Desember 2024 jam 11 sampai 15 Desember 2024 jam 13.30. Nah, kita disuruh memperbarui data dari tabel penerbangan pada jadwal baru ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu tabel awalnya. Penerbangan. Nah, FL001 pada awalnya itu 15 jam 10 dan jam 12.30 untuk waktu sampainya. Kita lanjut ke nomor 7 itu menggunakan sintaks yaitu update nama tabel, set. Jadi kita untuk menjadikan waktu keberangkatan yaitu eh, 15/12/2024 jam 11 karena disuruh update jam 11. Where di mana ID penerbangan sama dengan FL01. Jadi ini adalah mengupdate kolom data dari kolom menjadi ini di mana kolom ID penerbangan itu bernilai atau data dari ID penerbangan itu adalah FL001. Nah, langsung saja kita run. Nah, begitu juga yang ini kita menggunakan sintaks update tabel penerbangan. Di sini set waktu sampai atau mengubah waktu sampai menjadi 2024 15/12/2024 menjadi 13.30 di mana ID penerbangannya itu adalah FL001. Langsung saja kita run. Oke, sudah sukses. Bisa kita ke atas penerbangan kita run. Nah, ini karena dia diubah atau diupdate, maka data itu jadi paling bawah karena dia menjadi paling baru. Nah, misalnya sini nomor 4 itu FL001. Jadi 15/12/2024 jam 11 dan 15/12 waktu sampainya berubah menjadi 15/12/2024 jam 13.30 sesuai dari permintaan dari soal. Nah, lanjut nomor 8. Nomor 8 itu kita diminta penumpang bernama Siti Aminah dengan nick 3302122 ini memperbarui nomor teleponnya menjadi 081 dan lain-lain.
ubah nomor teleponnya di tabel penumpang. Ini juga sama seperti nomor sebelumnya menggunakan sintaks update, update pada tabel penumpang untuk set nomor telepon menjadi nomor yang diminta, di mana data nicknya itu adalah data ini atau data dari Siti Aminah. Langsung saja ini kita run, run, sukses, lanjut, penumpang. Nah, karena dia tadi diupdate, jadi otomatis dia menjadi paling bawah pada kolom ini. Nah, di sini nicknya namanya sama, Siti Aminah. eh, ini dan nomor teleponnya diubah di akhiran 556. 556. Ya. Lanjut nomor 9. Nomor 9 kita disuruh ubah pesawat dengan ID PKGHI3 yang berstatus dalam perawatan kini sudah aktif untuk beroperasi. Untuk perbarui status pesawat menjadi aktif di tabel pesawat. Ini juga sama seperti nomor-nomor sebelumnya, menggunakan sintaks update tabel pesawat, update tabel pesawat, set status pesawat menjadi aktif, di mana ID pesawatnya sama dengan PKGHI3. Nah, ini. Langsung saja kita run. Sukses. Pesawat. Nah, karena tadi kita eh, update, jadi dia menjadi paling bawah sama seperti contoh-contoh tabel sebelumnya. Nah, ini jadi paling bawah. PKGHI3 dengan status aktif. Oke, lanjut. Nomor 10. Nomor 10 itu eh, kasusnya di mana penumpang Liway dengan nick ini dia membatalkan tiketnya dengan penerbangan ID FL004. Hapus data tiket milik Liway dari tabel tiket. Nah, ini juga nggak sama sih, dan di kita disuruh itu nomor 10. ID FL004 hapus data tiket Liway di tabel tiket. Nah, di sini nomor 10 itu maaf, di sini sepertinya nomor 10 ini mengalami kesalahan. Seharusnya ini adalah tiket, tabel tiket. Dia menghapusnya dari tabel tiket. Maaf sebelumnya. Jadi ini kita run. Oh, salah ya. Hmm, karena dia ambil foreign key dari itu, harusnya jika kita ini run. Nah, karena kita menghapus data dari tadi penumpang ya. Jadi di sini otomatis, maaf tadi sepertinya saya salah ini. Jadi karena kita hapus data dari penumpang,
eh jadi dia itu bakal otomatis terhapus bagian dari tiketnya. Nah, di sini karena yang dihapus itu adalah nicknya si Liwei, jadi sini nicknya hilang dengan ID penerbangan tadi FL004. Jadi soal FL004, dia menghilang dari tabel tiket. Maaf tadi sebelumnya sempat terkecoh karena tiket tabel tiket yang tabel tiket. Nah, selanjutnya nomor 11 itu kita disuruh bagasi dengan ID 2 memiliki berat 15 kilo, ukuran S berwarna merah, hilang dari bandara. Hapus data bagasi ini. Nah, kita disuruh sama seperti di atas yaitu menghapus data dari ID 2. Nah, langsung saja delete from tabel, nama tabel, di mana ID dari bagasi itu adalah 2. Langsung kita run, kita coba ngecek bagasi. Nah, untuk ID 2 sudah hilang. Ada ID bagasi 1, 3, dan 4. Untuk ID 2 sudah hilang. Lanjut nomor 12. Itu nomor yang terakhir. Di sini permasalahan itu maskapai memutuskan untuk membatalkan penerbangan dengan status ditunda karena alasan operasional. Hapus data penerbangan yang status ditunda di tabel penerbangan. Sama seperti contoh-contoh di atas. Di sini kita menggunakan sintaks delete from nama tabel di mana atributnya adalah data ini. Jadi di sini delete dari tabel penerbangan di mana status penerbangannya itu adalah ditunda. Langsung kita run penerbangan. Nah, sudah tidak ada status penerbangan yang ditunda. Mungkin sini saya ada kesalahan pada em, nomor 10 ya. Jadi di sini saya salah memasukkan eh, hasil dari penghapusan data dari Liwei ya, atau penumpang dengan nick ini. Seharusnya saya hasilnya itu mencantumkan hasil eh, tiket, tabel tiket. Baik, mungkin sekian demo dari saya tentang modul 2 praktikum ini. Eh, Maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang belibet atau kurang mudah dipahami. Sekian, terima kasih.